Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana caranya membuat etiket atau kop di AutoCAD. Jadi pada video yang sebelumnya kan kita sudah mengatur layoutnya ini ya. Jadi kita sudah mengatur ukuran kertasnya, kemudian kita sudah mengatur marginnya ya. Jadi biar kertasnya ini marginnya 0, jadi 100% area pada layout ini atau kertas ini bisa dipakai untuk mengeprint. Nah, langsung saja ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kotaknya dulu. Nah, dalam membuat etiket itu kita bisa membuatnya di layout sini, di dalam layout, atau kita bisa buat di dalam model, sama saja. Cuma kita buat dulu ya. Kali ini kita akan buat di dalam model. Jadi nanti saya akan ajarkan cara memindahkannya, copy etiket dari model ke layout. Langsung saja ya. Pertama, kita aktifkan layer 0. Jadi kita etiketnya pakai layer 0 aja. Kita membuat kotakan seukuran kertas A4. Ketik REC, enter. Klik di sini ya, saya bikin kertasnya. Klik, kemudian kita masukkan ukuran kertas A4, yaitu 297,210, enter. Nah, ini posisinya landscape. Nah, ukuran kertasnya segini, rumahnya segini. Berarti benar ya, 1:1. Kita zoom. Kemudian kita akan membuat garis tepinya terlebih dahulu. Garis tepinya yang akan kita buat adalah 1 cm. Kita offset, enter. Ketik 10, enter. Klik, arahkan ke dalam. Klik, kemudian enter. Nah, ini sudah garis tepinya. Kemudian perhatikan, garis yang terluar ini atau yang ukuran kertas ini, itu kan pakainya layer 0. Nah, kita akan ubah menjadi layer depth point. Kita ganti ya, kayak gini. Klik, kemudian ganti ke layer depth point. Jadi, biar takutnya nanti kertasnya rada geser sedikit atau gimana, garis tepinya ini garis kertasnya ini nggak ikut ke print ya. Karena pakai layer depth point. Kalau ini mah tetap layer 0. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat etiketnya ini di sini, di sebelah kanan ya. Kita akan offset garis ini ke kiri. Cuma bisa dilihat kalau ini kertas garisnya berupa rectangle, kita klik, kemudian kita explode, X, enter. Nah, kemudian ini kita offset 6 cm, enter, 60, enter. Klik garis ini, arahkan ke kiri, klik, enter. Kemudian dari bawah kita offset 17 mili, enter, 17, enter. Klik garisnya, arahkan ke atas, klik. Kalau sudah, enter. Nah, kemudian garis dari sini ke sini itu kita tidak butuh. Artinya kita hapus pakai trim. TR, enter, enter, buang, enter. Kemudian kita offset lagi ke atas 17 mili, enter, 17, klik, arahkan ke atas, klik, enter. Kemudian kita offset lagi, enter, 7, enter, 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian enter. Kemudian kita offset ke atas 17 mili, enter, 17, enter. Kemudian kita offset ke atas 20, enter, 20, enter, enter. Kemudian yang bagian atas kita offset 7 ke bawah, enter, 7, enter, ke bawah, enter. Garis dari sini ke sini kita trim. Nah, sudah. Kemudian yang di sini kita akan bagi menjadi 3 kotak ya. Kita offset yang sebelah sini. Offset 20 karena totalnya ini 60. enter. 20, enter. Klik, 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 enter.
Kemudian garis dari sini ke atas tidak kepakai, kita trim. Caranya ketik TR enter satu kali. Klik ini. Kemudian enter. Deblok. Enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita jangan dulu kasih keterangannya ya. Tapi kita itu pindahkan dulu ini kopnya ke layout Dena. Caranya kita seleksi seperti ini. Kita copy pakai CTRL-C, kemudian ke Dena, ke layout Dena. Kemudian kita pastekan. Caranya ketik CTRL-V. Nah, biar ngepas itu kita jangan kira-kira ya. Jangan kira-kira ngekliknya di sini. Biar pas itu kita ketik 0,0. Ketik 0,0. Kemudian enter. Nah, ini bakalan ngepas kertas ya, karena di titik ini itu adalah koordinat 0,0. Kita lihat waktunya berapa? 6 menit. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kasihkan teksnya. Nah, sebelumnya kan kita membuat garis keterangan itu pakai teks 2.0 ya. Tapi saya ingin membuat keterangan pada kop ini menggunakan huruf atau teks yang tinggi teksnya itu adalah 2,5 mili atau setengah mili lebih tinggi ya. Maka kita perlu membuat gaya teks yang baru. Caranya ketik ST enter. Nah, ini kan gaya teks yang sudah kita buat ya. Cuma 2 mili dan 4 mili ketinggian hurufnya. Kita buat lagi gaya teks yang tinggi hurufnya 2,5 mili. Kita klik new. Kita kasih teksnya 2.0, 2.5 maksudnya ya. Kemudian OK. Nah, sudah. Kemudian kita ubah paper text height-nya 2.5. Kalau sudah, kita klik apply. Kita klik apply. Nah, kemudian cek di bagian atas bahwa gaya teks yang aktif sekarang adalah 2.0. Artinya setiap kali kita membuat teks, maka teks tersebut tinggi teksnya 2.0 sesuai gaya teksnya. Kita close. Kita membuat teks di kop ini, informasi kopnya menggunakan layer 0. Jadi kita tidak menggunakan layer teks, tapi pakai layer 0. Layer 0 sudah aktif, sekarang kita buat ketik T, enter. Segini aja, bikin kotakan. Jadi kita bikin teksnya di luar dulu. Kemudian kita tulis di gambar, tab 2 kali, tab, kemudian baru titik 2. Kemudian udah segitu aja. Oke. Nah, kemudian saya kepengen itu ya langsung aja kita move ya. Kita seleksi M enter. Nggak usah M enter, kita klik, kan ada kotakan birunya. Kita klik, kita tempelkan di sini. Nah, kemudian kita klik M enter, geser ke kanan. Kira-kira 2 mili saja ya. 2 enter. Kemudian kita turunkan ke bawah. Kira-kira biar di tengah ya. Ya segini aja. 1 titik, 2 mili. Ketik 2 enter. Nah, sudah ya. Selanjutnya adalah kita kopikan ke bawah. Caranya kita klik ini, kemudian CO enter. Kita klik yang ini. Kemudian ke sini, klik, 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 klik. Kemudian yang bagian atas juga ini. Yang ini ya. Kita klik enter. Selanjutnya ini digambar. Kemudian yang di bagian bawah itu kita ganti kelas. Klik-klik. Kita edit. Blok, kita ganti kelas. Kemudian titik 2-nya itu belum sampai sini. Maka kita ketik tab 1 kali.
Sudah rata, oke. Kemudian kita edit yang ini. Yang ini kita ganti menjadi tanggal. Kemudian yang ini kita edit menjadi skala. Tab satu kali, sudah lurus. Kemudian yang ini kita ganti menjadi diperiksa. Kemudian yang di bagian sini, ini judul gambar, kita ganti teksnya menjadi judul gambar. Kita G-nya besar, oke. Kemudian yang di bagian ini kita ganti menjadi mata pelajaran. Mata pelajaran. Oke. Selanjutnya di sini ya, kita copy juga. Kita klik ini, CO Enter, ambil pojok sini, tempelkan ke pojok sini. Ini kita ganti jadi nomor lembar. NO titik spasi lembar delete. Nah, oke. Kita klik CO Enter, ambil titik sini, tempelkan sini, Enter. Kemudian yang ini bukan nomor lembar, tapi kita ganti jadi jumlah lembar. Jadi di gambar kerjanya itu ada berapa jumlah lembarnya. Kita ketik JML, kayak gini aja, oke. Kemudian yang ini adalah ukuran kertasnya. Kita edit, klik. Kita ketik kertas. Oke. Udah, kemudian kita di sini udah, kita sekarang isikan identitas atau informasi gambar pada etiket ini. Mulai dari digambar. Ini digambar oleh kalian ya. Maka silakan kalian isikan namanya. Cuma lihat ini ya. Titik 2-nya saya rasa ini terlalu jauh, terlalu menjorok ke kanan ya. Maka kita baiknya kelihatannya lebih bagus kalau kita hapus satu tab ya. Hapus, backspace. Nah, segini aja. Klik di sini, spasi. Misalkan Bunga Citra Lestari. Kurang panjang, kita panjangkan teks editornya. Oke. Kemudian yang kelas, kalian isi dengan kelas kalian ya. Ini saya hapus tabnya satu kali. Klik di sini, spasi. Ketik 11 DBIB 3 misalkan. Tanggalnya kita hapus tabnya 1. Nah, di sini yang namanya tanggal itu pasti informasinya atau tanggalnya itu berbeda-beda setiap gambarnya. Misalkan untuk gambar denah selesai tanggal 1 Oktober. Kemudian potongannya selesai tanggal 2 Oktober. Nah, kan beda-beda kan? Karena berbeda-beda, maka kita kosongkan terlebih dahulu. Biarin ya. Kemudian skala kita rapikan titik 2-nya. Oke, nah kenapa kita kosongkan? Ya, karena sama kayak tadi. Setiap gambar itu berbeda-beda skalanya. Ada yang 1:100, ada yang 1:20, dan lain-lain. Jadi kita nggak fix ya, kayak nama yang gambar sama kayak kelas. Kosongkan. Kemudian yang diperiksa. Nah, ini diperiksa oleh saya. Artinya kan informasinya tetap ya. Langsung aja diketik nama saya. Kita panjangkan. Oke, kemudian judul gambar. Kita rapikan titik 2-nya. Nah, judul gambar pasti berbeda-beda ya. Halaman lembar pertama, misalkan
Dena, lembar kedua potongan BB, pasti sudah berbeda-beda. Karena beda-beda kita biarkan. Kemudian ini ada jumlah lembar. Jumlah lembar pasti berbeda-beda ya. Ini kan sama aja kayak halaman. Nanti kan 1, 2, 3, 4, 5. Pasti berbeda-beda. Kita kosongkan dulu. Nah, sekarang jumlah lembar dan ukuran kertas. Jumlah lembar itu udah pasti ya. Dalam satu gambar kerja itu ada berapa lembar ditulis. Nah, yang ini juga sama kertasnya apa? Kertas A4. Langsung aja kita buat. Caranya ketik kayak gini ya. Tekan enter. Buat kotakan, klik. Kita masukkan. Misalkan jumlah lembarnya itu ada 40 lembar. Kita kasih 40. Nah, kemudian jangan di oke dulu ya. Saya kepengen ini ukurannya itu yang besar. Berarti kita atur gaya teksnya. Kita blok seperti ini. Nggak usah diblok, nggak apa-apa sebenarnya sih. Cuma blok aja. Kemudian kita ganti gaya teksnya menjadi 4.0. Nah, sudah besar. Tinggi teksnya udah 4 mm. Kemudian saya ingin ratanya rata center. Kita blok, kita klik center. Kemudian jangan lupa pada bagian M-Text Justification-nya yang ini, kita klik. Kita atur justification-nya itu rata tengah-tengah. Klik middle center. Nah, kemudian oke. Jadi kalau kita klik teksnya, maka kotakan warna birunya ada di tengah-tengah teks. Nah, sekarang kita akan atur ya posisinya. Lihat saya ya, XL enter. Kemudian saya klik ya. Saya klik. Nah, kan rata sini ya. Saya matikan line LW display-nya. Nah, ini sebagai patokan ya. Saya kepengen itu posisi teksnya itu di tengah-tengah. Benar-benar di tengah-tengah. Udah ketemu. Kemudian saya, oh ini nggak usah pakai XL ya. L biasa aja. L enter. Nyari bagian bawah teksnya ini. Sampai mentok sini. Enter. Klik. Panjangkan sampai sini. Nah, kemudian kita L enter lagi. Ambil midpoint garisnya. Klik, tarik ke bawah sampai mentok. Nah, jadi kan kita bisa tahu, bisa nyari titik tengahnya di mana. Kayak gini ya. Kita klik kotakan, kita seleksi teksnya, kita klik kotakan birunya, kemudian kita atur di midpoint. Nah, ini midpoint. Nah, pasti ini teksnya udah benar-benar pasti di tengah. Kemudian kita klik, kita copy, CO enter, klik di pojokan sini aja. Kita tempelkan di sini. Escape, kemudian kita atur, ini kertasnya A4. A4. Oke. Kemudian yang di sini kita akan kasih nanti ya pakai atribut teks. Kita pindahkan aja ini garis bantunya, M enter. Klik di sini. Kemudian klik di sini. Nanti akan enter. Nanti akan kita pakai ini. Mata pelajaran kan udah fix ya. Ya udah. Oh, sama juga ini. L enter. Nah. Klik di sini. Enter. Klik. 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 L enter, cari midpoint. Nah, titik tengahnya di sini ya. Kita T enter. Kita buat teks. Kita kasih mata pelajarannya ya. Aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Kita lebarkan teks editornya. Kita blok semuanya. Kemudian kita rata tengah. Kemudian kita atur justification-nya middle center. Oke. Kita klik teksnya. Klik biru-birunya. Kita atur, klik di midpoint. Cari midpoint-nya. Nah, ini midpoint. Klik.
Nah, ini pasti udah di tengah-tengah. Kemudian kita hapus garis bantunya. Nah, sudah. Selanjutnya kita di sini juga kita L enter, ambil midpoint, tarik ke bawah, enter. Nah, ini langsung copy aja ya. CO enter. Nah, kayak gini aja. Klik, Ctrl C, Ctrl V, tempel. Kita klik, biru-birunya kita klik, cari midpointnya. Saya matikan ortonya, cari midpoint. Nah, ini klik. Kemudian garis bantunya dihapus. Nah, kita ganti ini menjadi nama sekolah dan jurusan. Kita blok semua. Nyalakan caps lock-nya, kita masukkan SMKN spasi 1 spasi Kawali, enter. Jurusannya desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Kemudian saya kepengen kalimat SMK dan desain itu dikasih jarak, maka saya blok SMKN 1 Kawali, kemudian klik di sini, kemudian pilih 1,5 plan spacingnya. Nah, jadi rada ada jaraknya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Kemudian di sini kita kasih juga, kita klik L enter, enter, kita klik ini, Ctrl C, Ctrl V, klik, kita edit namanya, jadi catatan, titik 2, oke. Kita klik, biru-birunya kita klik, cari midpoint. Ketemu, escape, kita hapus garis bantu, del. Nah, seperti ini ya. Ini adalah informasi yang fix, yang tetap di setiap halaman. Ini ada garis bantu, biarin. Ini nanti biarkan. Biarkan, oke. Selanjutnya adalah, kita lihat waktunya. Sudah 22 menit ya. Kita sudahi dulu videonya sampai sini. Kita lanjutkan pada video sampai video berikutnya. Oke. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.